Bab 256, jadi, kau adalah kakak tertua. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Ding Hao mulai pusing seolah-olah ada ledakan kilat di kepalanya. Siapa orang ini? Dia menemukanku dan bahkan tahu namaku. Tidak mungkin, aku sudah sangat berhati-hati selama ini, tidak pernah membocorkan diriku sendiri. Bagaimana dia bisa menemukanku? Gelombang muncul di hati Ding Hao dan pikirannya menjadi pusaran air. Dua zombie berambut hijau bersama dengan zombie berambut hitam dan zombie berambut putih di sekitar kamp menjadi diam. Semua orang di kamp tercengang oleh pemandangan yang tidak terduga ini. Namun, Ding Hao segera tersadar dan bereaksi. Pertempuran di kamp kembali berlanjut. Fang Yuan tahu dia sudah setengah berhasil saat melihat dua zombie berambut hijau ini tetap diam. Dia berteriak, "Ding Hao, kau akan menyesal jika tidak keluar." Ding Hao bersembunyi di balik semak-semak, dia menggertakkan giginya dan bertanya sambil mengendalikan zombie berambut hijau untuk mengepung Fang Yuan, "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" Fang Yuan mendengus, "Tentu saja tuanku Raja Zombie kedua yang memberitahuku." Ah, Ding Hao tidak bisa berhenti tetapi berteriak kaget, "Tuan, dan Raja Zombie kedua." Kata-kata ini seperti batu besar yang turun dan menciptakan gelombang besar di hatinya. Dia berdiri dan berjalan keluar dari semak-semak, kedua matanya menatap tajam ke arah Fang Yuan dengan kaget dan ragu. "Siapa kamu sebenarnya?" Ding Hao bertanya dengan cemas. Fang Yuan mendengus dan berkata dengan nada sombong, "Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengarku? Aku adalah murid tertua Raja Zombie kedua, He itu. Ding Hao, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak memanggil kembali kedua zombie berambut hijau ini saat itu, hehe. Kamu adalah kakak tertua. Tunggu sebentar, bagaimana Tuan Dermawan tahu namaku?" Ding Hao menaruh kecurigaan terhadap seluruh masalah ini, tetapi terlepas dari itu, dia masih memanggil kembali kedua zombie berambut hijau ke sisinya. Ekspresi Fang Yuan berubah kaku saat dia memarahi, "Siapa kakak tertuamu? Guru belum menerimamu sebagai muridnya, beraninya kau berpura-pura menjadi muridnya." Ding Hao tidak punya cara untuk membalas. Nada bicara Fang Yuan melunak, "Bukankah kau berbicara dengan lempengan batu sepanjang hari? Bagaimana mungkin guru tidak tahu namamu?" Ah! Ding Hao berteriak kaget. Selama bertahun-tahun, dia hidup sendirian dengan hanya para zombie sebagai teman-temannya. Ketika dia merasa tertekan dan sakit, dia akan pergi ke gua terakhir dan mencurahkan isi hatinya ke lempengan batu. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan mengungkap rahasianya dengan satu ucapan. Kupikir, itu lempengan batu biasa." Ding Hao tergagap. Level berapa kamu? Tentu saja kamu tidak bisa memahami kedalaman lempengan batu itu. Guru memiliki kekuatan yang sangat besar, bagaimana kamu bisa melihatnya?" Fang Yuan mencibir dengan nada meremehkan. Sebenarnya, bahkan jika seorang Master Gu tingkat 9 melihat lempengan batu itu, mereka tidak akan bisa melihat kedalamannya. Itu hanya lempengan batu biasa. Namun, dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Ding Hao sendiri telah menceritakannya secara pribadi dalam ingatannya tentang perjuangannya dalam hidup setelah dia membuat namanya sendiri. Ding Hao menjilat bibirnya yang kering, dia hampir sepenuhnya yakin tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan dan menangkupkan tangannya, "Tuan He itu, karena kamu adalah murid guru, maka tolong tunjukkan padaku karakteristik unik kami, Gu Hati Zombie." Gu Hati Zombie adalah gu khusus untuk garis keturunan Raja Zombie. Itu menyerupai hati, memiliki 7 lubang dan kaku seperti batu. Itu adalah gu tingkat 3, dingin saat disentuh dan tampaknya terbuat dari perunggu. Gu Zombie Heart dapat menghasilkan gu Running Course tingkat 2. Gu ini mirip dengan gu Caret Thunder Potato Mother yang dapat menghasilkan gu Caret Thunder Potato. Gu Running Course tingkat 2 juga merupakan gu yang dapat dikonsumsi dan digunakan pada mayat untuk membentuk zombie. Namun, gu ini memiliki kelebihan dibandingkan gu Caret Thunder Potato, zombie yang diciptakannya dapat tumbuh dan maju ke tahap berikutnya. Misalnya, zombie berambut putih dapat menjadi zombie berambut hitam, zombie berambut hitam dapat menjadi zombie berambut hijau, dan seterusnya. Fang Yuan memiliki gu Caret Thunder Potato Mother, tetapi ia tidak memiliki gu Zombie Heart. Namun, ia sama sekali tidak merasa gugup terhadap permintaan Ding Hao. Ia membuka mulutnya dan dengan berani memarahi, "Hentikan omong kosongmu, aku sedang dalam misi rahasia yang ditugaskan oleh Tuan.
aku harus menyamarkan identitasku untuk bergabung dengan karavan. Bagaimana aku bisa membawa Gu Zombie Heart bersamaku? Gu Zombie Heart memakan zombie, bagaimana aku bisa membuat zombie terlihat oleh semua orang? Ah, ini, Ding Hao tercengang. Apa ini? Menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Fang Yuan tepat waktu mengungkapkan esensi purba perak saljunya. Kultivasi tahap puncak peringkat 3 jelas, terungkap, pupil Ding Hao menyusut, dia hanya di tahap tengah peringkat 3. Fang Yuan segera mengikuti, meskipun garis keturunan kita dapat mengendalikan zombie dan membentuk pasukan mereka, mengendalikan zombie membutuhkan konsentrasi kita. Jika jiwa kita tidak kuat, pikiran kita akan lemah, maka kendali kita atas kuantitas dan kualitas zombie hanya akan menjadi biasa saja. Meskipun kamu memiliki 2 zombie berambut hijau, pasti akan ada celah ketika kamu membela diri sambil mengendalikan mereka, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Ding Hao menjilat bibirnya yang kering dan mundur selangkah dengan sedikit ketakutan. Namun, Fang Yuan segera mengganti topik, sebelum aku pergi, guru memberitahuku tentangmu dan ingin aku memeriksa apakah kau memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Kupikir kau benar-benar mendekatiku dengan niat membunuh ketika aku bahkan belum mulai mencarimu, Ah, ini, kakak senior tertua, itu tidak disengaja. Ding Hao mulai panik ketika mendengar Fang Yuan adalah seseorang yang dikirim oleh Raja Zombie kedua untuk memeriksanya. Siapa kakak senior tertuamu? Kau belum menerima persetujuan guru. Kau masih ragu sekarang. Fang Yuan mengangkat alisnya. Ding Hao dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, kakak senior tertua, karena kau jelas tentang makanan hati zombie Gu dan kelemahan kami, tidak peduli seberapa bodohnya aku mengenali identitas kakak senior tertua. Fang Yuan tetap memasang wajah datar dan tidak berbicara, hanya menatap kedua zombie berambut hijau itu. Ding Hao tertegun sejenak sebelum segera menyadarinya. Dengan mengubah pikirannya, dia mengusir kedua zombie berambut hijau itu. Kemudian dia berjalan di depan Fang Yuan, membungkuk dan berkata dengan patuh, maafkan aku, kakak tertua, aku ingin membunuh orang-orang ini untuk mengumpulkan cukup banyak zombie. Aku benar-benar tidak menyangka kakak tertua akan ada di sini. Jika aku tahu, aku akan turun gunung dan menyambutmu. Aku benar-benar mendambakan dan bertekad untuk mengikuti guru, surga dapat menjadi saksi kesetiaanku. Fang Yuan menenangkan nadanya, guru tahu kesetiaanmu. Sebelum aku pergi, guru membicarakannya dan memuji kesetiaanmu ketika dia memintaku untuk memeriksamu dalam perjalananku. Bahkan jika kamu belum mencapai standar, selama tidak ada celah yang besar, itu tidak masalah. Jadi seperti itu, Ding Hao sangat gembira. Namun, ekspresi Fang Yuan berubah berat dan nadanya dingin, kamu berani menyerang karavan, menghancurkan misi rahasiaku. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang harus aku dan kakak perempuan keduamu sia-siakan untuk menyusup ke karavan ini? Kakak senior, itu benar-benar tidak disengaja, Ding Hao marah. Kegembiraannya baru saja mereda karena kata-kata Fang Yuan, kakak senior kedua juga ada di karavan. Aku akan memanggil kembali gerombolan zombie. Petik 2. Apa? Fang Yuan sangat marah saat dia mengetukkan jarinya ke kepala Ding Hao. Apakah otakmu terbuat dari lem? Tidak bisakah kau berpikir, dasar bodoh, bukankah mereka akan mulai meragukanku jika zombie mundur tanpa alasan? Bodoh. Ding Hao mengusap kepalanya yang sakit sebelum dengan cepat mengangguk dan meminta maaf. Ya, kakak senior benar. Kalau begitu, kakak senior, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Fang Yuan menunjuk Ding Hao, kamu telah melakukan kesalahan serius, tetapi mengingat itu tidak disengaja, tidak ada cara lain. Selanjutnya, lakukan apa yang aku katakan untuk menebus kesalahanmu. Ding Hao bagaikan cucu yang ditegur sambil terus mengangguk pada Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak langsung menyebutkan permintaannya dan malah bertanya, katakan sejujurnya, berapa banyak zombie berambut putih, berambut hitam, dan berambut hijau yang kau miliki? Juga ada zombie berambut biru. Ding Hao menunjukkan ekspresi malu, aku bodoh. Aku telah tinggal di Gunung Mubei selama hampir 10 tahun tetapi belum pernah membesarkan satu pun zombie berambut biru. Mengenai zombie berambut hijau, aku hanya punya 3, aku meninggalkan 1 di dalam gua untuk berjaga dan membawa 2 lainnya bersamaku. Aku punya lebih dari 120 zombie berambut hitam dan hampir 4.000 zombie berambut putih.
Fang Yuan mengira dia tidak punya zombie berambut biru dan bisa tenang setelah memastikannya. Dia sengaja membuat suara terkejut dan berbicara omong kosong, kau tidak jauh dari target. Memiliki 3 zombie berambut hijau cukup bagus, dan mengenai zombie berambut biru, bahkan aku hanya punya 2. Dia jelas tentang persyaratan Raja Zombie kedua untuk menerima murid. Raja Zombie kedua tidak hanya meninggalkan 1 warisan, dia telah menerima 7 hingga 8 murid di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Ding Hao hanyalah salah satunya. Kemudian, Raja Zombie kedua bergabung dengan Gunung Yitian dan dikepung oleh jalan yang benar. Murid-murid Raja Zombie kedua memimpin pasukan zombie yang besar dan memamerkan bakat mereka, menyebabkan pasukan sekutu jalan yang benar mundur pada satu titik. Saat Ding Hao mendengarkan Fang Yuan, hatinya dibersihkan dari keraguan. Dia menatap Fang Yuan dengan kagum, kakak senior tertua, kamu luar biasa, kamu memiliki 2 zombie berambut biru. Adik junior ini penuh dengan kekaguman. Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao dan menunjukkan ekspresi, merasa bangga dalam hati tetapi sengaja menekannya, untuk membesarkan zombie berambut biru. Jika kamu mengatakan sulit, maka itu sulit, jika kamu mengatakan mudah, maka itu mudah. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Pertama-tama kamu harus menemukan mayat Master Gu tingkat 4, lalu sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Itu tergantung pada apakah mayat ini telah menggunakan cacing Gu dalam hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia melakukannya, maka itu akan menjadi rambut hijau. Jika kamu menggunakan darah segar untuk memeliharanya selama 1 atau 2 tahun, itu akan berevolusi menjadi rambut biru. Begitu. Ding Hao tahu Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya setelah dia menggabungkannya dengan pengalamannya sendiri. Dia dengan penuh rasa terima kasih berkata, terima kasih kakak senior atas petunjukmu. Fang Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa ekspresi Ding Hao, mengetahui bahwa yang terakhir itu sekarang telah sepenuhnya mempercayainya. Ding Hao awalnya adalah seorang pelayan dan kemudian diam-diam berkultivasi selama hampir 10 tahun di Gunung Mubei. Karakternya yang jujur membuatnya mudah ditipu. Bahkan, mereka yang sangat licik pun akan tersentuh oleh kata-kata Fang Yuan dan setidaknya akan mempercayai sebagian besarnya. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Bertindaklah bersamaku dan jika kinerjamu bagus, aku akan memberimu izin dari pihakku. Kata Fang Yuan. Mata Ding Hao berbinar dan segera menjawab, silakan bicara. Kakak senior, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Fang Yuan memberikan instruksi terperinci sebelum kembali ke kamp. Dengan kerja sama rahasia Ding Hao, Fang Yuan kembali di samping Sang Xin Chi tanpa kesalahan apapun. Melihat seorang ahli seperti Fang Yuan kembali ke pihak mereka, semua orang di karavan itu terkejut, senang, dan kagum. Dalam perspektif mereka, Fang Yuan bisa saja melarikan diri tetapi dia berjuang kembali ke mereka. Aku membebanimu, dermawan. Sang Xin Chi merasa malu dan bersalah. Tidak masalah, kamu hanya salah satu alasannya, selain itu, Bai Yun juga ada di sini. Fang Yuan menjabat tangannya dan dengan sengaja mengatakan ini, membuat Sang Xin Chi dan Xiao Dai merasa semakin tersentuh. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dengan ragu, Fang Yuan samar-samar mengedipkan mata padanya, dia segera menyadari bahwa Fang Yuan sedang berbuat jahat bab 257, tombak dari belakang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Serangan gerombolan zombie perlahan melambat dan situasi menjadi macet. Waktu berlalu menit demi menit, terkadang, beberapa Master Gu dengan heroik mengorbankan diri mereka atau zombie jatuh. 2 jam kemudian, Ding Hao mengikuti instruksi Fang Yuan dan dengan tajam meningkatkan serangan zombie, menghancurkan garis pertahanan yang tergantung pada seutas benang. Hanya ada sekitar 30 orang di karavan sekarang. Mereka harus menerobos. Mereka semua sepakat tentang ini karena setiap orang dari mereka dapat melihat bahwa ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka menerobos, dan jika mereka bersikeras mempertahankan posisi mereka, kematian mereka pasti. Menerobos juga akan menjadi perjuangan yang putus asa. Lapisan demi lapisan zombie berambut putih telah mengelilingi mereka dan ada juga zombie berambut hitam yang menghalangi mereka. Menyerahlah pada manusia fana ini, mereka hanya akan memperlambat kecepatan kita. Teriak Jialong. Sang Xin Chi dan Xiao Dai menjadi pucat. Jangan khawatir, aku di sini. Fang Yuan membela mereka. Semua manusia yang tersisa ditinggalkan dengan kejam, hanya mereka berdua yang tersisa. Jialong dan Master Gu lainnya tidak berani mengatakan apapun karena mereka harus bergantung pada kekuatan Fang dan Bai.
Mereka maju dengan goyah melalui pengepungan dan tepat ketika mereka tampak akan keluar, dua zombie berambut hijau muncul. Kita akan kembali. Fang Yuan menarik Sang Xinqi dan Xiao Dai, dan berkata dengan suara lembut. Bai Ningbing berhenti, bukankah mereka memasuki pengepungan lagi dengan kembali? Namun, Fang Yuan sudah mundur ke belakang bersama Sang Xinqi dan Xiao Dai. Bai Ningbing menggertakkan giginya saat dia melihat lapangan kosong di depannya, tetapi dia tetap berbalik dan mengikuti Fang Yuan. Master Gu lainnya jatuh ke dalam pertempuran yang kacau melawan dua zombie berambut hijau. Zombie berambut hijau sekuat Tousan Beast King, dan meskipun ada banyak Master Gu tingkat 3, mereka sudah kelelahan. Saat pertempuran mereka dengan zombie berambut hijau berlanjut, zombie berambut hitam dan putih di sekitarnya mendekati mereka. Hal ini malah menyebabkan tekanan pada Fang dan Bai berkurang drastis. Fang Yuan mundur, puluhan langkah sebelum mulai menerobos lagi. Banyak zombie berambut putih menghalangi jalan mereka, tetapi Fang Yuan hanya menukik dan berlari, kekuatan yang ditunjukkannya sangat tinggi, zombie berambut putih mati dimanapun ia lewat. Bai Ningbing tercengang, apakah ini kekuatan Fang Yuan yang sebenarnya? Zombie berambut putih ini terlalu lemah, ia segera menyadari ada yang tidak beres saat menyerang. Zombie berambut putih yang menghalangi mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ekspresi mereka linglung dan bahkan tidak menyerang dengan benar, mereka lebih seperti meninju target. Apakah Fang Yuan menemukan kelemahan ini dan menggunakannya sekarang? Aneh, zombie berambut putih ini terlihat sama, bagaimana mungkin dia menemukan kelemahan ini? Bai Ningbing merasa terganggu dan bingung. Namun, Fang Yuan sedang mengumpat dalam hati sekarang. Sebelum pergi, dia telah mengingatkan Ding Hao untuk membuat zombie tampak kuat meskipun sebenarnya lemah, dan membuatnya realistis. Jadi, penampilan mengerikan apa ini? Ding Hao berkeringat deras. Dia tidak pernah mengerahkan begitu banyak konsentrasi untuk mengendalikan pasukan zombie. Dia sangat gugup, merasa telah menghancurkan misi rahasia kakak tertua. Rasa bersalah dan khawatir membuatnya bekerja sama dengan tindakan Fang Yuan dengan segala upayanya. Tidak apa-apa ketika dia tidak mengetahui identitas Fang Yuan, tetapi sekarang setelah dia tahu Fang Yuan adalah kakak tertuanya, bagaimana mungkin dia berani benar-benar menyerangnya? Hebat, seru Xiao Dai dengan heran. Mata indah Sang Xinqi juga berbinar. Fang Yuan bergerak tanpa hambatan, seperti jenderal yang tak tertandingi yang bermanuver di medan perang, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Siapa yang tidak mencintai pahlawan? Gadis mana yang tidak memimpikannya seorang pangeran menunggang kuda putih, seorang pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Xiao Dai melakukannya dan begitu pula Sang Xinqi. Saat ini, saat tuan dan pelayan menatap punggung Fang Yuan yang lebar, ada riak-riak di hati mereka. Fang Yuan jelek, tetapi pada saat ini, keburukan ini memancarkan cahaya yang indah bagi mereka. Keberanian dan semangatnya memberikan rasa aman yang tak terlukiskan kepada kedua gadis ini yang berada dalam situasi berbahaya ini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk bergantung dan bergantung padanya. Akting yang sangat buruk, pengecut ini. Fang Yuan benar-benar ingin menendang Ding Hao sampai mati. Pikirannya bergerak cepat dan dia bisa melihat kondisi mental Ding Hao. Sepertinya aku tidak punya pilihan, Fang Yuan menyipitkan matanya. Lalu dia dengan tegas menonaktifkan kanopi Gu dan menyerang zombie berambut putih yang menyerang. Dagingnya terkoyak, Fang Yuan terluka. Bagus, memang seharusnya begitu. Fang Yuan berpikir dengan gembira. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memenangkan kepercayaan Sang Xinqi, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakannya. Sialan, Bai Ningbing mengumpat dan segera berlari ke arah Fang Yuan, meninggalkan Sang Xinqi. Fang Yuan memiliki Yang Gu di tubuhnya, itulah kunci agar dia kembali menjadi seorang pria dan itu sama sekali tidak boleh hilang. Ya Tuhan, seluruh tubuh Ding Hao bergetar saat melihat Fang Yuan terluka. Dia menyalahkan dirinya sendiri, kekhawatiran dan kepanikan terlihat jelas di wajahnya saat dia bergumam, itu tidak disengaja, itu benar-benar tidak disengaja, kakak senior tertua. Ah, Sang Xinqi dan Xiao Dai berteriak. Hati mereka sakit melihat Fang Yuan terluka. Apa yang kau lakukan? Kembali dan lindungi mereka. Fang Yuan berteriak dengan suara lembut saat Bai Ningbing mendekatinya. Pupil mata biru Bai Ningbing melebar, dia segera menyadari Fang Yuan telah menerima serangan itu dengan sengaja, bajingan ini. Jangan berlebihan, mata, Bai Ningbing berkedut, dia mengucapkan kata-kata ini dan pergi. Dengan kendali Ding Hao, zombie berambut putih itu membuat gerakan mengancam,
tetapi itu semua hanya pamer dan sedikit tindakan. Bai Ningbing menendang zombie berambut putih itu hingga terbang dan bergegas kembali ke Sang Xinchi. Bagaimana keadaan He itu? Sang Xinchi meraih lengan Bai Ningbing dan bertanya. Dia baik-baik saja. Bibir Bai Ningbing berkedut. Kenapa kau tidak bertukar dengannya? Dia terluka. Kata-kata Sang Xinchi yang lembut membawa keluhan yang jarang terlihat. Bibir Bai Ningbing berkedut, dia tidak bisa mengatakan bahwa Fang Yuan sengaja menerima serangan itu, kan? Jadi, dia dengan santai membuat alasan, dia selalu seperti ini, dia tidak akan pernah berhenti ketika dia memulai serangan, kecuali dia jatuh. Mata indah Sang Xinchi berkedip dan sedikit memerah. Xiao Dai menutup mulutnya, matanya sudah basah. Ada riak-riak di hati tuan dan pelayan itu lagi saat mereka melihat Fang Yuan. Pria macam apa ini? Di tengah gerombolan zombie ini, dia bergerak tanpa rasa takut, terus maju. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang pahlawan yang berduka. Melihat Fang Yuan terluka, Ding Hao gemetar ketakutan dan tidak berani menghalangi jalan. Fang Yuan menyerbu ke depan untuk beberapa jarak dan memimpin Sang Xinchi dan kelompoknya keluar dari pengepungan zombie. Hanya itu, dia mendecakkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan dengan enggan melihat satu-satunya luka di tubuhnya. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk pamer, tetapi dia hanya menerima satu luka, aktingnya benar-benar kurang. Meskipun hanya menderita satu luka, itu sudah membuat Sang Xinchi dan Xiao Dai sangat khawatir. Hei itu, kamu baik-baik saja. Kamu terluka, lukanya sangat dalam, semua karena aku. Mata Sang Xinchi menjadi basah karena air mata. Begitu banyak darah hitam mengalir keluar, Tuan He itu, kamu telah diracuni. Xiao Dai berkata dengan sangat khawatir. Fang Yuan membusungkan dadanya dan berkata dengan suara yang dalam dan tak kenal takut, ini hanya luka kecil, racun mayat memang agak merepotkan, tetapi aku bisa mendetoksifikasinya dengan membersihkan panas gu. Kau tidak perlu khawatir, hahaha, dia mulai tertawa, kam itu hancur, api berkobar di mana-mana. Orang-orang yang tersisa di karavan itu telah membakar kam sebelum pergi, itu untuk membakar jembatan mereka dan juga untuk mendapatkan sumber penerangan. Fang Yuan dan kelompoknya menyerbu keluar dari kepungan zombie dan mencapai batas luar cahaya dari api. Cahaya itu menyinari wajah, dada, dan luka Fang Yuan. Dia tertawa, penampilannya memang jelek tetapi memberikan pesona heroik yang berbeda pada kedua gadis itu. Mereka telah memimpikannya mimpi tentang pahlawan yang menyelamatkan si cantik, memimpikannya pahlawan yang tampan dan tak terkendali. Sejujurnya, citra Fang Yuan dan citra mereka tentang pahlawan berbeda seperti siang dan malam. Namun, anehnya, kedua gadis itu merasa inilah pahlawan sejati. Dia tak terkendali, tak kenal takut, dan memiliki semangat heroik yang tak tertandingi. Bertahun-tahun kemudian, Sang Xinchi bertanya pada dirinya sendiri bagaimana Fang Yuan masuk jauh ke dalam hatinya, setiap kali, dia tanpa sadar akan memikirkan malam ini. Lapisan demi lapisan zombie di punggungnya, kobaran api yang menyala-nyala menyinari wajahnya, bekas luka bakar di wajahnya, senyumnya memperlihatkan gigi putihnya. Pupil matanya yang hitam pekat menatap dirinya sendiri, mata yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, di bawah kobaran api oranye, memperlihatkan sedikit kehangatan. Selamatkan kami. Kelompok karavan itu dikepung oleh gerombolan zombie dan mulai berteriak minta tolong ketika mereka melihat situasi di sisi Fang Yuan. Tatapan Fang Yuan berkedip tetapi dia tidak berbicara. Sang Xinchi telah meraih lengannya, kamu terluka, jangan pergi, ayo pergi. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Lakukan hanya apa yang kamu mampu. Ketenangan pikiran selama seseorang melakukan apa yang dia bisa. Fang Yuan tertawa dan menepuk tangan Sang Xinchi, jangan khawatir, aku tidak akan pergi, tidak ada kebaikan atau kebencian antara mereka dan aku. Ayo pergi, namun, tidak pantas untuk pergi seperti ini. Bagaimana jika seseorang tahu dia membunuh Zhang Zu dan dalam keputusasaan, meneriakkannya, apa yang akan dipikirkan Sang Xinchi? Sebenarnya, kekhawatirannya tidak perlu, Chen Xin dan Chen Suangjin yang mengetahui masalah ini telah tewas dalam pertempuran. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia berteriak keras, teruslah bertahan, tunggu sampai aku membawa mereka ke tempat yang aman, lalu aku akan datang membantumu. Saudara He itu benar, kami berharap Saudara He itu segera kembali. Saudara He itu, jika kau menyelamatkanku, aku akan memberimu sejumlah besar uang. Orang-orang karavan berteriak satu demi satu.
Fang Yuan tertawa getir dan menatap tatapan bingung tuan dan pelayan, aku memberi mereka sedikit harapan agar mereka dapat menciptakan keajaiban. Aku hanya bisa melakukan ini. Citra Fang Yuan segera naik ke ketinggian yang jauh lebih tinggi di hati kedua gadis itu. Fang Yuan dan kelompoknya berlari sepanjang jalan pegunungan. Di bawah sinar bulan, jalan pegunungan itu tampak tertutup salju. Sesuai dengan pembicaraan mereka sebelumnya, Ding Hao mengatur sekumpulan zombie di sekitar sini untuk menghalangi jalan. Keempatnya bergegas ke area yang telah diatur. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing dengan matanya lalu berdiri di tempat, kalian pergi dulu, aku akan menghentikan zombie-zombie ini dan bergegas kembali kepadamu. Langkah tuan dan pelayan itu segera melambat, tetapi di bawah bujukan Bai Ningbing, mereka terus berlari di sepanjang jalan setapak dan segera meninggalkan pandangan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa, dia bertindak seolah-olah sedang berjuang melawan zombie dan menemukan waktu yang tepat. Dia mengaktifkan rumput lompat dan melompati zombie, tiba di samping Ding Hao. Pertarungan dengan karavan masih berlangsung. Hanya ada 3 yang tersisa di sisi karavan, tetapi yang membuat Fang Yuan heran adalah zombie berambut hijau benar-benar tewas. Setelah bertanya kepada Ding Hao, dia menyadari seorang Master Gu telah menggunakan Gu peledakan peringkat 3 yang langka. Kakak senior tertua, Ding Hao segera membungkuk, wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Dia tidak pernah mencoba membagi pikirannya untuk mengendalikan para zombie dengan intensitas seperti itu. Yang terpenting adalah dia harus bertindak sesuai dengan arahan Fang Yuan, membuatnya semakin kelelahan. Sebelumnya dia hanya akan memerintahkan para zombie untuk menyerang atau mundur. Bagaimana mungkin dia memerintahkan mereka untuk hanya membuat gerakan mengancam dan menyerang dengan udara kosong? Dan dia masih harus mengendalikan para zombie ini agar tetap diam saat diserang oleh Fang Yuan. Kakak senior, bagaimana lukamu? Itu benar-benar tidak disengaja. Aku punya Gu penyembuh di sini. Ding Hao mulai menjelaskan dengan tergesa-gesa. Fang Yuan menepuk bahunya, kamu hebat, kamu telah berusaha keras. Tidak perlu khawatir tentang lukaku, aku menderitanya dengan sengaja. Sekarang, kamu hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan dan membasmi orang-orang ini. Ya, Ding Hao segera menghela napas lega. Dengan semangatnya yang meningkat, dia mulai mengarahkan zombie yang tak terhitung jumlahnya ke depan. Ketiga zombie yang selamat tahu kematian mereka sudah pasti, satu memejamkan mata dan mendesah, yang lain meneriakkan nama Fang Yuan, dan yang lain menangis keras. Di bawah ancaman kematian, naluri alami mereka sepenuhnya terungkap. Gerombolan zombie itu menenggelamkan mereka bertiga. Fang Yuan mengangguk puas, apakah ada yang lolos? Tidak, sama sekali tidak ada. Aku melakukan apa yang diperintahkan kakak tertua dan mengatur sejumlah besar zombie di sekeliling. Ding Hao menjawab dengan cepat. Bagus, bagus sekali. Bersihkan medan perang, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Ya, kakak tertua. Ding Hao tidak pernah memperlihatkan dirinya ketika menyerang karavan, yang menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat keberhasilan tertentu dalam membersihkan jejak. Ia membersihkan medan perang dengan mudah dan menyamarkan jejak sebagai gerombolan zombie biasa yang menyerang karavan. Fang Yuan diam-diam menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, meskipun ia lebih tua dari Fang Yuan, pengalamannya tidak dapat dibandingkan dengan Fang Yuan yang sudah berpengalaman. Fang Yuan menunjukkan beberapa area yang terlewatkan, yang membuat Ding Hao mengaguminya. Misalnya, batu purba tidak dapat diambil seluruhnya, mereka harus meninggalkan beberapa. Lagi pula zombie tidak akan mengumpulkannya. Hal lain adalah tidak semua mayat harus diubah menjadi zombie, racun mayat bisa dalam atau dangkal dan mereka tidak memiliki peluang 100% untuk mengubah mayat menjadi zombie. Kakak senior, tolong ambil batu purba ini. Sekitar 5 menit kemudian, Ding Hao dengan bijaksana menawarkan batu purba yang dikumpulkannya. Fang Yuan meliriknya, ada sekitar 13.000 batu purba. Ia tidak ragu untuk mengambilnya dan menaruhnya di bunga tusita. Bagaimana hasil panenmu? Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao dan bertanya dengan hangat. Wajah pucat Ding Hao memancarkan cahaya gembira, hasil panen kali ini sangat besar. Aku memperoleh 5 tubuh lengkap dan semuanya adalah Gu Master tingkat 3. Ada juga belasan mayat Gu Master, semuanya adalah Gu Master yang kuat. Aku akan mendapatkan setidaknya zombie berambut hitam setelah mereka berubah menjadi zombie. Hahaha, kamu telah memperoleh panen yang bagus. Pelihara zombie berambut hitam ini dengan benar dan kamu pasti akan memiliki zombie berambut hijau baru. Ding Hao berulang kali menganggukkan kepalanya,
wajahnya dipenuhi dengan kekaguman, ini pertama kalinya aku melahap seluruh karavan. Itu semua berkat kakak tertua yang menarik kelompok binatang buas di sepanjang jalan dan terus-menerus mengurangi kekuatan mereka. Semua hasil panen yang aku peroleh ini adalah karena kakak tertua. Kau juga tidak terlalu buruk, kemampuan memerintahmu cukup bagus. Tapi melihat wajahmu, kau telah menggunakan otakmu terlalu banyak, pikiranmu lesu dan jiwamu terluka. Kau perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Merawat jiwa kita dengan baik sangat penting bagi garis keturunan kita. Jika jiwa kita tidak kuat, pikiran kita akan lemah dan memerintah para zombie akan lebih sulit. Fang Yuan tersenyum, berbicara dengan lembut. Terima kasih kakak senior atas perhatianmu. Ding Hao telah hidup sendiri selama hampir 10 tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang menunjukkan perhatian padanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Lonjakan emosi ini segera membuatnya pusing hebat, tubuhnya bergetar dan jika bukan karena Fang Yuan yang mendukungnya, dia mungkin telah jatuh tertelungkup ke tanah. Aku malu, kultivasiku masih belum cukup, aku merasa pusing dan pikiranku tidak bekerja dengan baik. Ding Hao hampir tidak mampu berdiri. Tidak perlu khawatir, kembalilah ke gua dan beristirahatlah dengan baik. Meskipun besok kau masih akan merasakan sakit kepala, pikiranmu sebagian besar sudah pulih dan dapat dengan lancar mengendalikan para zombie ini. Fang Yuan tersenyum. Ya, aku pernah mengalami ini sebelumnya ketika aku mencoba mengendalikan. Terlalu banyak zombie, aku hampir pingsan di tempat, hahaha. Ding Hao tertawa. Baiklah, aku harus pergi sekarang, aku memberimu izin. Beristirahatlah dengan baik dan tunggu aku kembali. Aku akan membawamu untuk memberi hormat kepada guru. Benar, di mana guamu? Gua itu berada di tengah gunung di samping sebuah kolam gelap. Mudah ditemukan, kolam gelap itu sangat unik, bentuknya seperti pentagram. Ding Hao sangat senang dan segera menjawab, kakak senior, kau benar-benar tidak akan datang mengunjungi guaku bersamaku. Aku tidak bisa, waktu mendesak, aku harus menyerahkan misi rahasia kepada Tuan. Tidak bagus. Seseorang benar-benar berpura-pura mati, masih ada seseorang yang melarikan diri. Di mana? Pikiran Ding Hao terguncang dan segera berbalik untuk melihat. Oh, detik berikutnya, tombak tulang menembus tengkoraknya. Plop, Ding Hao jatuh ke tanah, tombak tulang spiral tebal menembus tengkoraknya, darah dan otak perlahan mengalir keluar dari lubang spiral. Matanya terbuka lebar, ekspresinya sangat tidak percaya. Senyum di wajah Fang Yuan menghilang, berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh. Dia perlahan membungkuk dan meraih kaki Ding Hao, menyeretnya ke arah kam yang hancur. Api masih menyala. Para zombie, setelah kehilangan tuan mereka, mulai melompat tanpa tujuan. Mayat-mayat di tanah menarik perhatian mereka, memikat mereka. Mereka melompat ke arah mayat-mayat itu, menggigit dan mencabik-cabiknya. Fang Yuan menyeret mayat Ding Hao melewati medan perang yang dipenuhi mayat-mayat. Suara zombie memakan mayat-mayat itu terus bergema di telinganya. Dia melempar Ding Hao ke arah api yang menyala-nyala dan diam-diam melihat mayat itu perlahan berubah menjadi abu. Cacing di mayat itu juga meratap sedih sebelum akhirnya terbakar sampai mati. Begitu Sang Xin Qi dikenali oleh pemimpin klan Sang, dia pasti akan diselidiki secara ketat oleh klan Sang. Pertempuran ini pasti akan menjadi yang terpenting. Jika Ding Hao ditangkap oleh mereka dan diinterogasi, Fang Yuan bisa berada dalam bahaya. Meskipun Ding Hao adalah orang yang jujur, mudah ditipu, dan merupakan bidak catur yang sangat bagus, nilainya tidak akan pernah bisa menandingi Sang Xin Qi. Dan jika ada risiko, lebih baik meninggalkannya. Ini termasuk melepaskan cacing gu di tubuhnya. Selama Fang Yuan membawanya, Raja Zombie kedua dapat menemukannya. Selain itu, tidak mudah bagi Fang Yuan untuk memberi makan gu jantung zombie dan itu mungkin hanya meninggalkan jejak yang dapat ditemukan dalam penyelidikan klan Sang. Adapun, zombie-zombie ini, mereka telah kembali menjadi gerombolan zombie biasa setelah kehilangan tuan mereka. Setelah mereka selesai memakan mayat-mayat ini, sebagian dari mereka akan tinggal di sini dan sebagian lagi akan pergi, berkeliaran di sekitar Gunung Mubei dan mencari makanan. Setelah mereka selesai dengan ini, seluruh pemandangan akan menjadi lebih alami. Hanya setelah mayat Ding Hao dibakar menjadi abu, Fang Yuan perlahan pergi. Para zombie memakan mayat-mayat itu, makhluk-makhluk yang tidak punya pikiran ini tidak lagi menjadi ancaman bab 258, perpisahan sesuai rencana. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bulan sabit menggantung tinggi di langit malam,
saat cahaya bulan mengalir turun seperti air. Sang Xinchi berdiri di atas batu besar dan menatap jauh, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, mengapa saudara He itu masih belum kembali. Apakah sesuatu terjadi? Xiao Dai menambahkan, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya, jangan khawatir. Bai Ningbing bersandar di pohon yang layu, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Fang Yuan lagi. Menit demi menit berlalu, saat alis Sang Xinchi berkerut sementara kekhawatirannya terus meningkat. Bai Ningbing juga mulai merasakan sesuatu yang salah, hampir 8 menit telah berlalu, apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Fang Yuan? Dia tidak peduli dengan kematian Fang Yuan, yang dia pedulikan adalah Yang Gu pada Fang Yuan. Kecemasan tumbuh di hatinya, setengah dari ini karena hilangnya Fang Yuan, setengah lainnya karena ketidakberdayaannya sendiri. Saat kultivasi Fang Yuan terus maju, dia merasa sangat sulit untuk menghadapinya dan mendapatkan Yang Gu. Ini berarti jika Fang Yuan mengingkari janjinya, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Bai Ningbing tahu seperti apa kepribadian Fang Yuan setelah bepergian bersamanya begitu lama. Kultivasi Fang Yuan hampir mencapai peringkat 3, waktu yang dijanjikan semakin dekat dan hatinya semakin gelisah. Ketiganya berdiskusi dan tepat ketika mereka memutuskan untuk kembali membantu Fang Yuan, dia muncul dalam pandangan mereka di jalur pegunungan. Sang Xinchi menghela napas lega, tetapi jantungnya berdebar lagi ketika Fang Yuan berjalan di depan mereka. Kakak He itu, kamu terluka lagi. Fang Yuan sengaja membuat lebih banyak luka di tubuhnya. Dia menghirup udara dingin, ketika kalian baru saja pergi, zombie berambut hijau muncul. Untungnya, aku berlari cepat, kita harus segera pergi, dia mungkin masih mengejarku. Ketiganya tentu saja tidak berani tinggal lebih lama ketika mereka mendengar itu dan mempercepat perjalanan mereka malam itu juga. Sejauh ini, tujuan Fang Yuan tercapai dan dia berperilaku dengan tepat di sepanjang jalan. Setelah melintasi Gunung Mubei, mereka tiba di Gunung Suangjiang. Gunung ini memiliki dua puncak yang dipisahkan oleh jurang yang dalam, puncak-puncaknya mirip satu sama lain dan memancarkan aura yang agung. Keempatnya tidak lagi memiliki perlindungan dari karavan sekarang, jadi tampaknya butuh lebih banyak usaha ketika mereka bergerak melalui gunung. Untungnya, setelah melintasi Gunung Suangjiang, itu adalah Gunung Suelei. Gunung Suelei memiliki klan Zhao dan tidak dapat dianggap sebagai daerah liar karena ada penduduk manusia di sana. Bagian paling berbahaya dari rute perdagangan telah berakhir, jadi bahayanya sudah sangat berkurang. Fang dan Bai dicari oleh klan Bai, jadi mereka tidak pergi ke klan Zhao. Keempatnya terus bergerak tanpa henti, setelah melewati Gunung Suelei, mereka terus menyeberangi Gunung Qianku, Gunung Juren, Gunung Luzhao, melintasi 6 gunung besar. Selama waktu ini, kultivasi Fang Yuan meningkat dari tahap tengah peringkat 2 ke tahap puncak. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berhenti di beberapa dusun terpencil untuk mengisi kembali perbekalan mereka. Saat mereka mendekati Gunung Sangliang, jalur gunung menjadi lebih lebar dan ada lebih banyak orang yang bergerak melalui jalur tersebut. Dan akhirnya, pada hari ini, Gunung Sangliang akhirnya muncul di hadapan mereka. Puff, itu Gunung Sangliang. Sang Xinchi meletakkan tangannya di dahinya untuk melindunginya dari sinar matahari dan melihat ke cakrawala sebelum mengembuskan napas keruh. Nona, kita hampir sampai. Xiao Dai tertawa gembira, dan dengan gembira menjabat tangan Sang Xinchi. Bai Ningbing hanya melihat dan tidak berbicara. Kita akan berpisah saat kita tiba di Gunung Sangliang. Nona Zhang, aku telah membalas budimu. Fang Yuan tiba-tiba berkata. Apa? Xiao Dai tersentak, tidak menyangka Fang Yuan akan mengatakan itu, dia berdiri di tempat dengan bingung. Ekspresi Sang Xinchi berubah, bulu matanya sedikit bergetar saat dia menatap Fang Yuan. Hari-hari ini, sementara Fang Yuan tetap diam, dia telah menjadi pilar pendukung baginya. Sekarang setelah dia pergi, Sang Xinchi segera merasakan kekosongan dan kehilangan. Semua hal harus berakhir. Fang Yuan menghela napas panjang. Benar, Sang Xinchi mengerutkan bibirnya, napasnya menjadi berat. Setelah berhubungan dengan Fang Yuan sepanjang waktu akhir-akhir ini, dia tahu karakternya, dia adalah seseorang yang bertindak atas keputusannya, pria yang teguh. Ayo pergi, ini belum cukup aman, kita akan berpisah saat kita mencapai gerbang kota. Fang Yuan mulai berjalan di depan. Suasana kelompok itu telah menurun ke titik beku, bahkan Xiao Dai yang terus-menerus mengoceh pun terdiam. Semakin dekat mereka dengan kota klan Sang,
semakin dekat perpisahan mereka, kota klan Sang tanpa sadar memperlambat langkah Sang Xinchi. Kota klan Sang adalah tujuannya untuk perjalanan ini dan dia seharusnya senang saat dia mendekati targetnya, tetapi saat ini, dia tidak ingin mencapai kota klan Sang. Namun, jalannya terbatas, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Sangliang. Gerbang besar kota klan Sang berada tepat di depan mata mereka. Sudah waktunya untuk berpisah. Fang Yuan menatap Sang Xinchi dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya, hanya mengucapkan dua kata. Hati-hati, itu hanya dua kata, namun, hal itu membuat tubuh Sang Xinchi yang indah bergetar. Fang Yuan berbalik dan pergi. Tunggu, Sang Xinchi mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba berbicara. Di sekitar gerbang kota, orang-orang berlalu lalang dengan riuh dan hiruk-pikuk. Pupil mata Sang Xinchi yang indah menatap Fang Yuan saat kerumunan bergerak cepat di sekitar mereka. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dermawan, Anda mungkin telah membalas budi saya di dalam hati Anda, tetapi Anda telah menyelamatkan saya berulang kali, budi yang telah Anda berikan kepada saya sedalam lautan dan seberat gunung. Dermawan, Anda mengatakan setetes air yang diterima saat membutuhkan akan dibalas dengan seluruh sungai. Saya pasti akan membalas Anda. Nada bicara gadis muda itu tegas dan menunjukkan hatinya yang teguh. Fang Yuan tersenyum ke arahnya, lalu berbalik dan pergi, perlahan menghilang di antara kerumunan. Sang Xinchi berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Nona, mereka benar-benar tidak berperasaan, pergi begitu saja. Xiao Dai berjalan mendekat dan memegang tangannya. Mereka tidak ingin melibatkan kita, identitas jalur iblis mereka tidak dapat diungkap bahkan di Gunung Sangliang. Sifat Sang Xinchi baik, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Oh, memang begitu. Xiao Dai menyadari, mereka mungkin adalah Gu Master yang jahat, tetapi mereka adalah orang baik. Aku telah memutuskan, aku akan menjadi terkenal di kota klan Sang. Pasti ada tempat untuk bakatku. Aku mungkin hanya manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi, tetapi aku dapat mempekerjakan Gu Master untuk bekerja untukku. Aku pasti akan membalas budi mereka di masa depan. Ya, aku percaya padamu, Nona. Aneh, kau telah melindungi Sang Xinchi selama ini, mengapa kau sengaja berpisah sekarang setelah kita mencapai Gunung Sangliang? Aku harus mengingatkanmu bahwa ada banyak orang di kota klan Sang dan kau tidak memiliki Gu yang bisa menyelidiki. Jika kau hanya berpura-pura sulit didapatkan, pastikan kau tidak kehilangan jejaknya. Jika tidak, kau hanya akan menembak kakimu sendiri, itu akan menjadi lelucon yang hebat. Bai Ningbing dengan dingin mengingatkan Fang Yuan dari samping. Fang Yuan mengabaikannya, tatapannya mengikuti Sang Xinchi dan Xiao Dai sampai mereka berjalan melewati gerbang kota dan baru saat itulah dia mengalihkan pandangannya. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, pemimpin klan Sang harus mendeteksi garis keturunannya di Sang Xinchi begitu dia memasuki kota klan Sang. Namun, untuk konfirmasi, pemimpin klan Sang yang tiran akan mengumpulkan semua orang dari karavan yang diikuti Sang Xinchi saat itu, dan menahan mereka dalam tahanan rumah saat dia menginterogasi dan menyelidiki mereka. Ketika kebenaran terungkap dan identitas Sang Xinchi dikonfirmasi, pemimpin klan Sang dengan murah hati memberi kompensasi kepada semua anggota karavan dengan jumlah 2 kali lipat dari barang-barang mereka. Sang Xinchi langsung melompat dari menjadi gadis fana menjadi putri kesayangan pemimpin klan Sang. Peristiwa ini menimbulkan sensasi dan menjadi topik pembicaraan populer. Inilah sebabnya Fang Yuan harus berpisah dengan Sang Xinchi. Fang Yuan memiliki banyak Gu di lubangnya yang tidak akan pernah bisa diketahui orang lain, terutama jangkrik musim semi musim gugur. Jika dia diselidiki dan lubangnya digeledah, itu akan menjadi masalah besar. Jika itu adalah klan biasa, Fang Yuan tidak akan khawatir karena para pemimpin klan yang biasanya memiliki kultivasi tertinggi hanya akan berada di tahap peringkat 4 di klan tersebut. Namun, pemimpin klan Sang memiliki kultivasi peringkat 5 dan itu bahkan bukan kultivasi tertinggi di sini. Ada tetua tertinggi di klan Sang yang memiliki kultivasi peringkat 6, jika mereka menggeledah lubang Fang Yuan, jangkrik musim semi musim gugur akan ditemukan bahkan jika itu bersembunyi jauh di dalam. Mengucapkan selamat tinggal memiliki keuntungan lain, dia akan tampak tidak memiliki keinginan atau membutuhkan apapun dari Sang Xinchi, ini akan memperdalam kesan hanya membalas budi di hatinya. Nanti, ketika dia bertemu Sang Xinchi, dia pasti akan mendapatkan kepercayaannya. Sebenarnya,
cara tercepat untuk membentuk hubungan yang tidak terpisahkan dengan Sang Xin-Chi adalah melalui hubungan seksual. Fang Yuan bisa merasakan Sang Xin-Chi punya perasaan baik padanya. Jika dia mengambil kesuciannya, calon pemimpin klan Sang itu akan jatuh cinta padanya. Fang Yuan mungkin terlihat jelek, tetapi karisma yang dia keluarkan sudah menyentuh hati Sang Xin-Chi. Dia tahu Sang Xin-Chi tidak akan menolaknya jika dia menginginkannya. Tetapi cara ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi menantu klan Sang dan akan terikat pada kereta perang yang disebut klan Sang. Maka Fang Yuan tidak akan bisa lagi melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, setiap gerakannya akan diawasi oleh orang lain, tangan dan kakinya terikat, bahkan kultivasinya harus sengaja ditekan. Karena kultivasinya meningkat pesat, itu akan mengekspos Gu kesatuan daging tulang yang pasti akan menyebabkan pergolakan dan menarik semua jenis perhatian. Fang Yuan mengerti betapa berharganya Gu kesatuan daging tulang, bahkan klan Sang tidak bisa menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dan jika Spring Autumn Cicada terungkap di atas itu, hehe, para Master Gu tingkat 6 yang tertutup itu, bahkan Master Gu tingkat 7 akan muncul satu demi satu. Setelah mencapai peringkat 6, Gu Master akan mengalami perubahan kualitatif dalam kekuatan mereka, masing-masing dari mereka mampu melawan kekuatan seluruh klan. Begitu dia melakukan hubungan seksual dengan Sang Xin-Chi, setelah Sang Xin-Chi mengonfirmasi identitasnya, bahkan jika dia adalah pemimpin klan Sang, mereka semua akan datang mencari Fang Yuan. Fang Yuan terlebih lagi adalah Gu Master Iblis dengan asal-usul yang tidak diketahui, tidak dapat dihindari baginya untuk diselidiki dan diinterogasi. Jika dia melarikan diri, dia harus menghadapi pengejaran dan surat perintah penangkapan klan Sang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari surat perintah penangkapan klan Bai. Klan Bai sedang dalam kesulitan dan tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi klan Sang adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Fang Yuan hanya akan memiliki satu jalan keluar jika itu terjadi, yaitu melarikan diri dari perbatasan selatan. Sang Yan Fei sedang duduk bersila di udara, seluruh tubuhnya bermandikan api. Api itu berwarna merah seperti darah dan menyala diam-diam di kehampaan yang gelap. Sebagai pemimpin klan Sang, dia disibukkan dengan urusan klan setiap hari dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Meski begitu, dengan bakat dan pemahamannya yang mendominasi, dia mampu berkultivasi ke tingkat 5 tingkat atas dan hanya selangkah lagi dari tingkat puncak. Kultivasi hari ini akan segera berakhir. Api merah perlahan menyebar dan menyusut, akhirnya berubah kembali menjadi rambut merah panjang di kepala Sang Yan Fei. Tanpa penerangan dari api, kegelapan menyebar, menjadi satu-satunya penguasa daerah itu. Tiba-tiba, Sang Yan Fei membuka matanya, pupilnya diwarnai warna darah dan tatapannya bersinar seperti kilat saat menembus kegelapan. Garis keturunan baru yang berasal dariku, bagaimana ini bisa muncul begitu saja? Bab 259, Reuni Ayah dan Anak. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pikiran Sang Yan Fei berkecamuk dan segera menghilang dari dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di area luar kota klan Sang. Segala macam kebisingan memasuki telinganya. Ada berbagai kios yang terletak di kedua sisi jalan. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat kilatan api berdarah, lalu seorang pria tampan berjubah hitam dan berambut merah muncul di tengah-tengah mereka. Wah, membuatku sangat takut. Siapa pria ini? Dia benar-benar berani menggunakan gunya di kota klan Sang. Banyak orang melemparkan tatapan bingung, hanya sedikit yang mengenali Sang Yan Fei tetapi mereka tidak yakin. Sang Yan Fei mengabaikan tatapan ini dan mengikuti reaksi garis keturunan, indera tajamnya mendarat di Sang Xin-Chi. Dua gadis berhenti di depan sebuah kios. Nona, jepit rambut ini benar-benar cantik. Xiao Dai mengambil jepit rambut giok dari kios dan mencocokkannya dengan rambut indah Sang Xin-Chi. Sang Xin-Chi memaksakan senyum, suasana hatinya sedang buruk sejak berpisah dengan Fang Yuan. Xiao Dai malah bersemangat, terpesona oleh pemandangan yang berkembang di kota itu. Tiba-tiba, Sang Xin-Chi merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik. Tatapannya langsung tertuju pada Sang Yan Fei. Sang Yan Fei yang berjubah hitam dan berambut merah sangat mencolok di antara kerumunan, seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Namun, yang menarik perhatian Sang Xin-Chi bukanlah penampilannya, melainkan hubungan keluarga yang misterius dan panggilan dari garis keturunannya. Tanpa sepatah kata pun terucap, saat Sang Xin-Chi melihat Sang Yan Fei,
dia tahu identitas pria paruh baya ini. Dia adalah ayahnya. Ayah, bagi Sang Xinqi, kata ini misterius dan jauh, mengandung kesedihan dan kepedihan. Sejak kecil, dia telah bertanya kepada ibunya berkali-kali tentang ayahnya, tetapi ibunya selalu diam saja. Dan sekarang, dia akhirnya bertemu dengan ayahnya. Jadi ini alasan ibu menyuruhku pergi ke kota klan Sang sebelum kematiannya. Kesadaran muncul di benaknya dan air mata tak terkendali jatuh di matanya. Saat Sang Yanfei melihat Sang Xinqi, dia menghubungkannya dengan ibunya dan menyadari identitasnya. Mirip, mereka benar-benar mirip. Penampilan lembut anak ini tidak berbeda darinya. Sang Yanfei tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dia samar-samar bisa melihatnya lagi. Di sore yang jauh itu ketika hujan musim semi turun dengan gerimis, ketika pohon-pohon willow bergoyang dengan santai di samping kolam teratai, di bawah gubuk kumuh, Tuan Muda Klan Sang, Sang Yanfei bertemu dengan Nona Muda Klan Zhang yang sedang berlari menghindari hujan. Pertemuan antara seorang sarjana dan seorang wanita cantik. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, mereka mencurahkan isi hati mereka satu sama lain dan berjanji untuk menikah. Namun, seseorang hanya bisa tidak berdaya dalam urusan dunia. Kekuasaan dan kecantikan seperti ikan dan cakar beruang, siapa yang bisa memiliki keduanya? Sang Yanfei muda adalah seseorang. Dengan api yang menyala-nyala di dalam hatinya, api ini adalah ambisi alami pria terhadap kekuasaan dan pengaruh. Ambisi atau cinta, tugas atau kebebasan, menindas musuh-musuhnya atau janjinya kepada wanita cantik, Sang Yanfei akhirnya memilih yang pertama dan meninggalkan yang terakhir. Dia kemudian mengalahkan saudara-saudaranya, naik ke posisi pemimpin klan Sang dan duduk di takhta yang mulia. Dia menjadi Master Gu peringkat 5, menikahi wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang memiliki banyak putra dan putri. Dan karena klan Zhang dan klan Sang telah menjadi musuh selama beberapa generasi, dia tidak bisa lagi mencarinya. Seseorang tidak dapat mengendalikan segalanya di dunia. Identitas pemimpin klan menjadi simbol kesuksesannya tetapi juga belenggu yang mengikatnya. Setiap gerakan raja dapat menimbulkan pergolakan dan diawasi dengan ketat oleh semua orang. Sebagai pemimpin klan Sang, bagaimana mungkin dia membiarkan hubungan cintanya memengaruhi klan? Selama bertahun-tahun, dia berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri dan menyembunyikan rasa bersalah dan kekhawatirannya jauh di dalam dengan menggunakan alasan kebenaran dan tugas. Dia pikir dia telah melupakan semuanya, tetapi sekarang ketika dia melihat Sang Xinqi, kenangan hangat yang tersembunyi jauh di dalam dirinya langsung menyelimuti jiwanya seperti suara hujan musim semi. Saat ini, ombak sedang melonjak di hatinya. Darah kekerabatan yang lebih kental dari air telah berubah menjadi sungai. Sekarang, rasa bersalahnya meluap ke sungai ini dan menjadi lautan, langsung menenggelamkannya. Dia mengambil langkah ringan dan menghilang, muncul kembali di depan Sang Xinqi saat berikutnya. Xiao Dai tersentak, orang-orang di sekitarnya semua tampak heran dan terkejut. Tetapi kedua orang yang terlibat tidak merasakan apapun. "Kamu, siapa namamu?" Sang Yanfei membuka mulutnya dengan susah payah, suaranya membawa kualitas magnetis dan dipenuhi dengan kehangatan yang kuat. Sang Xinqi tidak menjawab. Air mata mengalir dari matanya yang indah. Dia melangkah mundur dan mengatupkan bibirnya erat-erat, lalu menatap Sang Yanfei dengan tegas, tatapannya menunjukkan kekeras-kepalaan. Pria inilah yang menyakiti hati ibunya. Pria inilah yang menyebabkan dia menderita diskriminasi dan perundungan sejak kecil. Pria inilah yang memikat ibunya, membuatnya memikirkannya bahkan saat meninggal. Pria inilah dan dia adalah ayahku. Suasana hatinya melonjak dan mengamuk, perasaan yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi pusaran air yang mengamuk, mengancam untuk menelan pikirannya. Dia pingsan. Nona, Xiao Dai yang telah terserap dalam aura Sang Yanfei, tersadar kembali dan berteriak. Namun, Sang Yanfei selangkah lebih cepat dan memegang Sang Xinqi di tangannya. Siapa yang berani melanggar peraturan kota secara terbuka dan menggunakan Gu, apakah kau ingin berakhir di penjara? Sekelompok penjaga kota merasakan perubahan yang tidak biasa dan datang, mengumpat. Ah, pemimpin klan. Ekspresi mereka langsung berubah saat mereka melihat Sang Yanfei, dan mereka semua berlutut. Seluruh jalan menjadi riuh. Kau, klan Sang. Xiao Dai tergagap, dan tidak bisa berkata apa-apa. Sang Yanfei meraih lengan Xiao Dai, api berwarna darah meledak dan ketiganya menghilang. Berbarislah dalam antrean, masuklah satu persatu.
Setiap orang harus membayar 10 batu purba sebagai tol untuk memasuki kota. Begitu memasuki kota, kalian tidak diperbolehkan menyalahgunakan Gu. Para pelanggar akan dikirim ke penjara setidaknya selama 7 hari. Para penjaga di gerbang kota berteriak keras. Ada banyak surat perintah penangkapan yang dipasang di tembok kota. Beberapa sudah menguning karena usia dan ditutupi oleh surat. Perintah lain hanya memperlihatkan satu sudutnya, dan beberapa benar-benar baru dipasang sembarangan di tembok. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergerak mengikuti antrean dan perlahan mendekati gerbang kota. Benar saja, mereka melihat surat perintah penangkapan untuk mereka dari klan Bai. Klan Bai, Fang Yuan mendengus dalam hati. Dua tuan, tolong berhenti. Penjaga gerbang mendekati Fang dan Bai. Keduanya mengenakan pakaian biasa dan tampak seperti orang biasa. Bai Ningbing menurunkan topi jeraminya lebih rendah. Ini 20 batu purba. Fang Yuan tidak gugup, dia hanya menyerahkan sebuah tas. Para penjaga memastikan jumlahnya, dan segera membiarkan mereka lewat. Meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikemas di seluruh tembok kota di sampingnya yang dapat dengan mudah dilihatnya, dia tidak meliriknya sedikit pun dari awal hingga akhir. Surat perintah penangkapan ini tidak lebih dari sekadar pertunjukan dangkal. Klan Sang memprioritaskan keuntungan. Selama seseorang menyerahkan batu purba, mereka dapat memasuki kota. Setiap hari, banyak Gu Master Iblis lewat di bawah pengawasan para penjaga ini. Kedua belah pihak telah mencapai saling pengertian diam-diam. Gu Master Iblis akan menjual jarahan mereka di kota klan Sang, dan mereka juga perlu mengisi kembali cacing Gu yang kurang. Kota klan Sang adalah pilihan terbaik bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan, salah satu pilar besar bagi perkembangan kota klan Sang adalah Gu Master Iblis. Tentu saja, Gu Master Iblis tidak bisa memasuki kota dengan terlalu berani dan agresif. Bagaimanapun, kota klan Sang mewakili jalan yang benar dan mereka juga perlu mempertimbangkan beberapa konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah mereka melewati gerbang kota, tampak jalan lebar di depan mereka berdua. Orang-orang berlalu lalang di jalan itu. Pohon-pohon besar dan tinggi ditanam di kedua sisi jalan dan di bawah naungannya terdapat berbagai macam kios. Beberapa menjual makanan seperti roti wijen, tahu lembut, hidangan daging dan sayur, sementara yang lain menjual perhiasan dan berbagai macam barang lainnya. Keduanya berjalan melewati kios-kios itu, lalu mereka melihat gedung-gedung, gedung-gedung bambu tinggi, gedung-gedung dari tanah liat, dan rumah-rumah ubin putih abu-abu. Toko-toko, hotel, losmen, bengkel pandai besi, dan sebagainya muncul satu demi satu. Saudara ini, apakah Anda butuh kamar? Harga kami sangat murah, hanya setengah batu purba untuk satu malam. Seorang wanita parubaya menghampiri Fang dan Bai sambil tersenyum. Fang Yuan melotot padanya dan pergi tanpa berkata apa-apa. Penampilannya benar-benar menakutkan dan membuat wanita parubaya itu sangat terkejut. Dia tidak berani mengganggunya lagi, malah mengalihkan sasarannya ke Bai Ningbing yang ada di belakangnya. Kakak, jauh dari rumah itu tidak mudah. Penginapan kami cukup bagus, bahkan akan ada gadis cantik di malam hari. Tidak akan murah bagimu untuk mengunjungi jalan lampu merah. Orang-orang biasa seperti kami yang bepergian keluar untuk berjualan barang menggunakan hidup kami untuk mendapatkan uang, tetapi menghabiskan uang hasil jerih payah kami di tempat-tempat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Gadis-gadis penginapan kami masih yang terbaik, juga sangat murah. Kami memiliki gadis-gadis yang dewasa dan bahkan yang segar, imut, dan menggemaskan. Apa pilihanmu, kakak? Wanita parubaya itu berkata dengan suara lembut, dengan ekspresi samar. Dia salah mengira Fang Yuan dan Bai Ningbing sebagai manusia biasa dari pakaian mereka. Kerutan gelap muncul di wajah Bai Ningbing. Enyahlah. Dia mendengus dingin, nadanya dingin menusuk tulang. Wajah wanita parubaya itu berubah dengan cepat, seluruh tubuhnya menegang saat dia tetap tertegun di tempat. Jadi dia seorang wanita. Hahaha, kakak Zhang, kali ini kau membuat kesalahan. Para pekerja di dekatnya yang berprofesi sama dan sedang menjamu pelanggan, tertawa terbahak-bahak dan mengejek wanita parubaya itu. Sepanjang jalan, Bai Ningbing telah membuat kemajuan besar dalam menyamar sebagai seorang pria, jadi bahkan para pialang yang berpengalaman pun membuat kesalahan. Restoran Four Seasons. 1 jam kemudian, Fang Yuan berhenti di depan sebuah gedung setinggi 5 lantai. Bangunan itu terbuat dari ubin putih hitam, dengan gerbang merah tua dan pilar-pilar besar. Ada aroma anggur dan harum hidangan yang melayang di sekitar tempat itu. Itu adalah restoran terkenal di kota klan Sang.
Tuan-tuan, silakan masuk. Seorang pelayan yang cerdas melihat Fang dan Bai, dan segera keluar untuk mengundang mereka. Keduanya telah berjalan cukup lama dan perjalanan itu sulit, mereka juga lapar, jadi mereka melangkah masuk ke restoran. Tuan-tuan, silakan duduk di sini. Pelayan itu menunjukkan jalan. Fang Yuan sedikit mengernyit, aula ini terlalu berisik, kita akan naik ke atas. Pelayan itu segera menunjukkan ekspresi canggung, saya tidak akan merahasiakannya dari tuan-tuan, kami memang memiliki kamar pribadi di lantai atas, tetapi hanya dibuka untuk Master Gu. Fang Yuan mendengus dan menunjukkan sebagian esensi purba berwarna perak salju. Pelayan itu segera membungkuk, saya gagal mengenali Gunung Tai, silakan naik ke atas. Ketika mereka sampai di tangga, pelayan itu berhenti, seorang gadis muda dan berwajah manis berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut, tuan-tuan, bolehkah saya bertanya lantai berapa yang ingin Anda tuju? Restoran Four Seasons memiliki 5 lantai, aula lantai pertama diperuntukkan bagi manusia biasa, lantai kedua diperuntukkan bagi Master Gu tingkat 1, lantai ketiga diperuntukkan bagi Master Gu tingkat 2, ada diskon 20% untuk mereka, lantai keempat diperuntukkan bagi Master Gu tingkat 3 dan ada diskon 50%, lantai kelima diperuntukkan bagi Master Gu tingkat 4 dan layanannya gratis. Fang Yuan tertawa, lantai keempat saja. Ekspresi gadis itu segera menjadi sedikit lebih hormat. Dia membungkuk memberi salam, silakan tunjukkan hakikat purba Anda. Bab 260, masing-masing dengan rencananya sendiri. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Daging domba kukus, bebek rebus, daging babi 8 harta karun kukus, bebek isi beras ketan, ikan mas goreng, berbagai isi usus, roti gulung renyah minyak pedas, ubi madu, irisan buah persik segar, 8 harta karunding, rebung kukus, bibir kera, punuk unta, tanduk, kaki beruang, 3 sup osmanthus segar, kaki babi lilin lebah, sup sirip hiu segar. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk di kursi elegan di lantai 4, saat berbagai hidangan lezat disajikan di hadapan mereka, masing-masing memiliki daya tarik visual, aroma harum, dan rasa. Fang Yuan mengambil sepasang sumpit bambu, dan dengan santai makan beberapa suap. Ia pertama kali mencoba rebung kukus, rasanya menyegarkan, meningkatkan konsentrasi seseorang. Ia kemudian mengambil sepotong buah persik segar, rasa manisnya sempurna. Selanjutnya, dia mengambil kaki beruang itu, yang montok dan lembut, seperti daging domba kukus, rasanya sangat lezat dengan sedikit bumbu. Bai Ningbing meminum seteguk sup osmanthus segar, rasanya menyebar di mulutnya sementara aromanya tetap menempel di bibir dan giginya, menyebabkan nafsu makannya bangkit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu denganmu, ini pertama kalinya kamu begitu murah hati. Saat dia makan, dia tidak melupakan komentar sarkastiknya kepada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa, tidak memberikan jawaban, dia tahu kecurigaan dan ketidaksabaran Bai Ningbing. Dia mendekati Sang Xin Qi, menggunakan semua upayanya untuk melindunginya dengan susah payah. Namun, di tempat tujuan mereka, dia sengaja berpisah dari mereka, tindakan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Bai Ningbing. Fang Yuan sekarang berada di tahap puncak peringkat 2, hanya selangkah lagi dari peringkat 3. Perjanjian yang dia buat dengan Bai Ningbing saat itu mengenai peringkat 3, juga mendekati akhir. Namun, Fang Yuan jelas tidak akan menepati janjinya. Di matanya, hal seperti integritas, hanyalah kompromi yang dibuat karena kebutuhan, atau penutup yang indah, seperti topeng yang meyakinkan. Fang Yuan tahu ini, begitu pula Bai Ningbing. Jadi, dia mulai merasa tergesa-gesa. Karena dia sudah merasakan bahwa Fang Yuan akan mengingkari janjinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan, yang Gu ada dalam kepemilikannya, tangannya terikat. Saat ini, tanpa perburuan klan Bai, dan tanpa gerombolan binatang buas, Fang dan Bai makan di meja yang sama, memancarkan rasa keramahan, tetapi hubungan mereka sangat tegang, jika mereka maju satu langkah lagi, mereka akan berantakan dan saling bermusuhan. Dan langkah ini, adalah Fang Yuan maju ke peringkat 3. Begitu dia maju, dia dan Bai Ningbing tidak akan lagi memiliki harapan untuk berbaikan, keduanya harus saling berhadapan secara langsung. Bagaimana cara menghadapi Bai Ningbing? Sepanjang makan, Fang Yuan mempertimbangkan hal ini. Kultivasinya tidak bisa tetap stagnan, suatu hari, konflik akan meningkat. Situasinya sekarang sangat rumit. Fang Yuan berada di atas angin karena dia mengendalikan Yang Gu, tetapi sebenarnya,
Bai Ningbing juga memegang kendali Fang Yuan. Dia bepergian bersama Fang Yuan, merasakan sendiri warisan Gunung Baigu, sementara juga melihat bagaimana Fang Yuan menarik semua gerombolan binatang buas itu untuk menyerang karavan. Dia tahu terlalu banyak. Dibandingkan dengan potensi ancaman Ding Hao, ancaman Bai Ningbing terhadap Fang Yuan jauh lebih besar. Jika aku menghabisi Bai Ningbing, aku tidak perlu khawatir tentang Sang Xinqi, tetapi karena kultivasiku tidak memadai, aku kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Bai Ningbing selama perjalanan karavan. Saat itu aku membutuhkan kekuatannya untuk memastikan keselamatanku. Selain itu, dengan Sang Xinqi di dekatnya, aku tidak dapat menyerang dengan mudah. Bai Ningbing ini selalu waspada terhadapku secara diam-diam, dan dia memiliki otot es dan tulang giok untuk melindunginya. Aku tidak dapat menghabisinya dalam satu pukulan. Selain itu, naluri bertarungnya luar biasa. Dengan pengalaman yang baru saja diperolehnya, dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi sekarang. Fang Yuan mempertimbangkan semua kemungkinan saat pikirannya mengalir, tetapi pada saat yang sama Bai Ningbing juga mempertimbangkan situasinya secara mendalam. Sejak meninggalkan Gunung King Mao, akhirnya ada waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku harus mengambil kembali Yang Gu dan mendapatkan kembali tubuh laki-lakiku. Peluangku untuk berhasil jika aku langsung merebutnya sangat kecil, kecuali aku dapat membunuh Fang Yuan dalam sekejap. Namun, bajingan ini, meskipun dia peringkat 2, kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari itu, orang yang aneh, dengan teknik bertarung yang sangat berpengalaman. Ditambah dengan pikirannya yang licik, yang mampu melakukan semua kejahatan keji, tidak ada moral yang dapat menahannya, dia adalah seseorang yang benar-benar dapat melakukan dosa apapun. Yang terpenting, aku belum menemukan kartu trufnya yang sebenarnya. Namun, aku punya kelebihan, kultivasinya saat ini masih bergantung padaku, dan aku tahu terlalu banyak rahasia, mungkin aku bisa menggunakan hal-hal ini untuk memaksanya berkompromi. Menggunakan sumpah racun Gu, dan membuat perjanjian dengannya yang tidak dapat dilanggar. Selain itu, aku bisa menggunakan penjarahan Gu, merebut Gu, pencuri kecil Gu dan yang lainnya untuk mencuri Yang Gu. Bai Ningbing tidak bodoh, dia telah mengamati sepanjang jalan, dan mempertimbangkan pilihannya. Saat keduanya makan di meja yang sama, bahkan tidak berjarak 3 langkah dari satu sama lain, mereka tampak seperti teman baik, tetapi dalam pikiran mereka saling bersekongkol. Hilangnya tekanan eksternal menyebabkan konflik internal mereka muncul ke permukaan. Di lingkungan yang relatif aman di kota klan Sang ini, mereka punya waktu untuk mempertimbangkan masalah seperti itu. Namun, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa pihak lainnya itu merepotkan. Fang Yuan melakukan banyak hal tanpa hambatan, tetapi Bai Ningbing sama saja. Dalam ideologinya, selama hidup itu menyenangkan, apapun bisa terjadi. Moral dan prinsip, apa itu? Mereka sangat mirip, memandang dunia dengan jijik, dan merupakan individu berkemauan keras, dengan haus kekuasaan yang sangat besar, hanya mempercayai diri mereka sendiri. Dari sudut pandang orang lain, mereka adalah iblis terkutuk, sampah yang merugikan masyarakat, kematian mereka akan menguntungkan dunia. Tetapi karena mereka sangat mirip, keduanya dapat merasakan bahaya satu sama lain. Musuh yang paling sulit dihadapi, seringkali adalah diri mereka sendiri. Yang terpenting, mereka saling memahami kelemahan masing-masing. Jika mereka tidak bisa menang dalam satu serangan, dan membiarkan pihak lain melarikan diri dan pulih, maka keduanya akan terbakar. Keduanya semakin pusing memikirkannya. Bai Ningbing ini tidak mudah dihadapi. Fang Yuan menggertakkan giginya, dia memiliki terlalu sedikit sumber daya untuk dimanipulasi. Fang Yuan ini hampir tidak memiliki kelemahan. Bai Ningbing menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keduanya tidak dapat memikirkan apapun, sehingga mendongak pada saat yang sama, saling menatap. Tatapan mereka bertemu sesaat, sebelum berpaling. Kelezatan di hadapan mereka, meskipun lezat, hampir tidak memiliki rasa bagi keduanya yang tenggelam dalam pikiran. Meskipun ada diskon 50%, Fang Yuan tetap membayar 15 batu purba. Kota klan Sang memang komoditas mahal di sini. Keduanya mengisi perut mereka, dan meninggalkan restoran. Di jalan, Fang Yuan mendengar orang-orang berdiskusi. Apakah kamu tahu, di gerbang selatan, pemimpin klan Sang muncul. Bagaimana ini mungkin? Itu benar, dia datang dan pergi seperti kilat, seluruh jalan menjadi kacau. Omong kosong, orang macam apa pemimpin klan Sang itu?
mengapa dia muncul di jalan tanpa alasan. Desas-desus menyebar karena beberapa orang mengklaim itu adalah Sang Yanfei, sementara yang lain menyangkalnya. Fang Yuan memilih untuk masuk dari gerbang timur, sementara Sang Xinqi masuk dari selatan. Pada saat desas-desus itu sampai ke gerbang timur, kebenarannya telah terdistorsi hingga tak dapat dikenali lagi. Bai Ningbing mendengar ini, dan menganggapnya hanya rumor yang lewat, tidak memperhatikannya. Segera, orang-orang memulai percakapan baru. Namun bagi Fang Yuan, itu adalah indikasi yang jelas tentang suatu kejadian. Dia tertawa diam-diam, tampaknya situasi Sang Xinqi tidak melebihi apa yang dia harapkan dari ingatannya. Selanjutnya, dia akan menunggu buahnya matang, dan mendarat di dirinya sendiri. Cepat lihat, itu paus biru terbang, karavan klan Yi ada di sini. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit, berteriak kaget. Seketika, orang-orang di jalan berhenti, dan melihat ke langit. Bayangan raksasa menyelimuti semua orang. Di langit, seekor paus biru raksasa perlahan muncul. Nah, dibandingkan dengan terbang, orang mungkin juga mengatakan mereka berenang. Paus biru terbang adalah binatang besar yang mampu bergerak bebas di udara. Mereka hidup di atas 9 langit di Laut Timur, memiliki temperamen yang damai dan lembut. Seringkali Master Gu menggunakan Gu perbudakan paus untuk mengendalikan mereka dan menggunakannya dalam karavan. Paus biru terbang sangat besar, seperti gunung kecil, dan seluruh karavan bersembunyi di dalam tubuhnya saat terbang di langit. Dibandingkan dengan karavan yang bergerak melalui hutan, bahayanya jauh lebih sedikit dan kecepatannya jauh lebih cepat. Namun, paus biru terbang menghabiskan hingga 500 kg makanan sehari, hanya klan berukuran besar yang mampu memberi mereka makan. Di seluruh perbatasan selatan, hanya klan Yi yang memiliki paus biru terbang. Klan Yi adalah salah satu penguasa perbatasan selatan, statusnya hampir sama dengan klan Sang, dan memiliki hubungan dekat dengan kekuatan di Laut Timur. Pemandangan yang luar biasa, Bai Ningbing mendesah. Dia memikirkan bekas desa klan Bai, paus biru ini hanya perlu mendarat di desa klan Bai, dan seluruh desa akan hancur. Sosok besar itu bergerak menuju Gunung Sangliang, saat paus biru terbang itu perlahan mendarat di salah satu puncak gunung. Fang Yuan dapat melihat dari jauh, ia membuka mulutnya yang besar dan sejumlah besar titik hitam muncul dari mulutnya. Titik-titik ini adalah anggota karavan klan Yi, tetapi karena jaraknya, mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Karavan klan Yi ada di sini, pasar akan berfluktuasi lagi. Kudengar klan Yi membawa Gu peringkat 5 kali ini untuk dilelang di Gunung Sangliang. Klan Yi dan Laut Timur memiliki hubungan yang dalam, mereka pasti membawa banyak barang khusus dari Laut Timur kali ini, ada nilai dalam membelinya. Topik pembicaraan dengan cepat beralih ke karavan klan Yi. Fang Yuan dan Bai Ningbing berjalan bersama di jalan setapak. Desa klan Guyue hanya sebagian dari Gunung King Mao, tetapi kota klan Sang meliputi seluruh Gunung Sangliang. Di perbatasan selatan, bahkan klan nomor 1, klan Wu, tidak memiliki kota pegunungan sebesar itu. Seluruh kota klan Sang memiliki segala macam bangunan, bangunan bambu, rumah lumpur kering, rumah bata, gubuk, rumah pohon, dan bahkan rumah jamur, gua, menara, kastil, dan masih banyak lagi. Bangunan-bangunan ini berpadu menjadi satu, meliputi Gunung Sangliang dengan pakaian yang indah dengan berbagai warna. Sebagai pusat perdagangan di seluruh perbatasan selatan, kota klan Sang menempati ruang terluas di antara semua kekuatan. Namun, jika seseorang berpikir bahwa hanya ini yang ditawarkan oleh kota klan Sang, maka mereka salah besar. Ini hanyalah kota terluar dari kota klan Sang. Fang Yuan dan Bai Ningbing tiba di sebuah gua besar. Apakah kedua tamu ingin memasuki kota bagian dalam? Setiap orang harus membayar 100 batu purba. Gu Master yang menjaga bertanya. Untuk masuk saja, perlu membayar 100. Bai Ningbing mengungkapkan keterkejutannya. Kota bagian dalam memiliki ruang yang lebih kecil, ini untuk mencegah orang yang tidak penting masuk, dan juga untuk menjaga ketertiban sosial. Gu Master menjawab dengan hormat. Gunung Sangliang telah dibentuk oleh klan Sang selama ribuan tahun, mereka tidak hanya menghabiskan permukaan gunung, tetapi bahkan lebih dalam lagi ke bagian dalam gunung, mereka membangun kota bagian dalam.